Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Semua orang akan melihat dan merasakan keselamatan yang datang dari Allah. Allah kita penuh kasih dan penyayang, senantiasa menawarkan keselamatan kepada Anda, saya, serta kita semua. Tetapi, sudahkah kita menggunakan kebebasan kita dengan bertanggung jawab dan dengan bijaksana di dalam persiaran hidup kita? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama pada hari ini, kita mendengarkan sebuah penghiburan yang disampaikan dalam kitab Nubuat Baruk. Di sana jelas dikatakan, jangan kita merasa dibuang, jangan kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Allah akan senantiasa memberkati, menunjukkan jalan dari setiap persoalan yang kita miliki. Syaratnya Anda dan saya serta kita semua harus berani takwa, disiplin, setia, dan patuh kepada Tuhan di dalam rancangannya, terutama di dalam perjalanan persiarahan hidup kita. Peristiwa kembalinya bangsa terpilih dari pembuangan menuju tanah terjanji adalah bukti bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada setiap orang yang senantiasa mau setia, taat, dan terus mencari Allah serta memuliakan Allah di dalam persiarahan hidupnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil pada hari ini, Injil Lukas, jelas bahwa Allah memanggil kita dan jawabannya ialah terserah kita mau menjawab ya atau tidak. Tetapi Yohanes menjawab panggilan itu dengan mempersiapkan jalan Tuhan Yesus Kristus. Lukas menempatkan pelayanan Yohanes Pembaptis dalam kerangka sejarah keselamatan, di mana Yohanes digambarkan sebagai pribadi yang menyerukan pertobatan, yang menyerukan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat di dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 sudah hampir mencapai 2 tahun, tetapi sudahkah Anda dan saya serta kita semua senantiasa disiplin, taat pada protokol kesehatan di tengah peraturan pembatasan kegiatan bermasyarakat di dalam persiaran hidup kita? Namun seringkali yang terjadi berbicara tentang keselamatan, kita lebih sibuk bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan kita mulai cuek. Bahkan kita menjadikan teknologi sebagai tuan atas hidup kita. Padahal teknologi itu ada diciptakan untuk menjadi sarana yang menghantar kita pada keselamatan yang Allah rencanakan. Jika persoalan hidup kita terasa berat, ibu dan bapak serta kita semua diajak untuk belajar menjadi seorang pemimpin, baik seorang pemimpin bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Di dalam suratnya kepada
Jemaat di Filipi, Paulus mengatakan bahwa seorang pemimpin umat yang baik selalu mendoakan umatnya. Itulah yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dia memberikan teladan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk selalu membawa doa orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang memerlukan untuk didoakan. Bukan justru di dalam doa kita mengharapkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak berkenan menurut rancangan Allah. Kita senantiasa diajak untuk membiarkan diri dibentuk, membiarkan diri untuk senantiasa mencari kehendak Allah dan mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Tentu hidup yang taat, hidup yang disiplin, yang senantiasa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan tidaklah mudah, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Tetapi Minggu Advent kedua ini mengajak Anda, saya, serta kita semua menjadi pribadi beriman yang semakin berani untuk mempersiapkan diri, memurnikan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Orang beriman senantiasa mencari keselamatan yang Allah rencanakan. Keselamatan Allah berarti kita berani mengorbankan diri dengan senantiasa taat, setia dengan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Mari kita songsong Sang Kristus penyelamat kita dengan kemurnian hati, pikiran, sehingga kita layak menyambutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.